Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bapeda Corner. Seperti biasa, kita selalu kehadiran dan kedatangan juga narasumber-narasumber yang pastinya nanti ke depannya kita akan membahas satu topik yang nantinya akan menjadi informasi khusus nih buat warga Kota Makassar ya, lebih tepatnya. Nah, sosok kali ini yang hadir di studio kita sangat merupakan representasi dari wilayah kerja yang dia pegang. Seorang pemuda yang masih fresh lah ya kita lihat sebenarnya, karena masih mudah sekali untuk menjadi salah satu kepala dinas di lingkup pemerintah Kota Makassar, dan beliau adalah kepala dinas pemuda dan olahraga. Langsung saja saya sapa Bapak Andi Patiware. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, kita bicara masalah pemuda dan olahraga nih Pak ya. Untuk tahun 2023 ini masih di awal-awal tahun. Mungkin kita flashback sedikit dulu Pak. Apakah sebenarnya ada tantangan khusus di tahun 2022 kemarin untuk khusus Dispora yang kemudian menjadi evaluasi di tahun 2023? Kalau tantangan khusus paling di internal kami menyangkut masalah perencanaan. Baik. Ya, karena banyak program dan kegiatan di tahun 2022 itu yang berkendala di dalam hal perencanaan. Sehingga di 2022 itu banyak, kan ada beberapa kegiatan yang kami tidak bisa jalankan. Nah, ada beberapa perencanaan yang yang kurang maksimal, sehingga di tahun ini insya Allah kita jadikan catatan-catatan apa yang menjadi kendala di tahun 2022, sehingga perencanaan di 2023 itu insya Allah bisa berjalan hubungan dengan perencanaan. Oke, dalam hal perencanaan ada beberapa hal yang kurang yang disadari, kemudian apakah dari segi kekurangan SDM-nya atau anggarannya misalnya, atau seperti apa Pak? Mungkin kalau kami melihat ada beberapa program-program yang baru buat Dispora, terkhusus menyangkut masalah konstruksi. Ya, kita tahu kan kalau Dispora itu ya bukan bidangnya kami yang menyangkut masalah konstruksi, karena aturan yang mengharuskan setiap program itu sesuai dengan TOIS yang ada dalam OPDS, sehingga kegiatan itu harus dilaksanakan oleh Dispora. Kalau kami melihat dari situ, kalau menyangkut masalah SDM, rasa kami juga sudah bisa menyesuaikan lah. Ya. Jadi bisa menyesuaikan. Kalau untuk SDM-nya nggak ada kendala ya Pak ya. Oke, kita ngomongin soal dinas pemuda dan olahraga. Kita bahas satu aja dulu ya Pak ya, kepemudaan. Sejauh ini yang paling utama sebenarnya seperti apa sih keterlibatan pemuda itu sendiri, kemudian ditunjang dengan misalnya ada beberapa program khusus kepemudaan di Dispora sendiri. Seperti apa mereka saling berkolaborasi untuk saat ini Pak? Kalau kolaborasi serta sinergitas kita dengan para pemuda, khususnya elemen-elemen kayak organisasi kepemudaan itu cukup baik, terutama bersama teman-teman KNPI, terus organisasi-organisasi maupun elemen-elemen kepemudaan yang lainnya, contohnya kayak Batalion 120. Itu kami bersama-sama bersinergi di dalam hal melaksanakan atau menjalankan apa yang menjadi program sehubungan dengan menyangkut masalah pemuda yang ada di Kota Makassar. Perlu mungkin diketahui bahwasanya pemuda kita di Kota Makassar ini cukup mempunyai potensi, baik dari segi jumlah pemuda yang ada di Kota Makassar itu kurang lebih 392.000. Wow. Ya, sehingga kalau kita lihat dari para jumlah ini, pastilah potensi anak-anak mudanya kita di Kota Makassar ini tidak jauh-jauh dibandingkan dengan pemuda yang ada di luar Kota Makassar. Iya. Ya, sangat perlu memang ada kegiatan-kegiatan, program maupun ruang untuk para pemuda di Kota Makassar. Oke, ada riset khusus nggak sih Pak Kadis bahwa pemuda di Kota Makassar itu ternyata minatnya atau misalnya dari segi kualitasnya misalnya yang dilakukan oleh Dispora yang mengungkap bahwa ternyata pemuda di Kota Makassar sukanya yang kayak gini nih. Apakah memang ada riset khusus untuk itu? Kalau secara khusus itu nggak ada. Kami melihat ada beberapa anak-anak mudanya kita ini yang
sudah berhasil baik itu di tingkat kota maupun di tingkat nasional, sehingga kami menjadikan catatan bahwasanya para pemuda di Kota Makassar ini mempunyai potensi, ya baik itu yang sering kita lihat di media maupun yang belum tergali, yaitu yang belum tergali ini ya yang lorong-lorong, ya, sehingga sangat tepat inovasi yang dibuat oleh pimpinan kita, dalam hal ini Pak Wali serta Ibu Pak Wali menyangkut masalah lorong wisata. Iya, kami sangat terbantu dengan adanya program itu, sehingga untuk menyasar ke potensi yang ada di lorong itu bisa kami dapatkan pemuda yang berpotensi di tingkat lorong. Oke, jadi kehadiran Longwis ini jadi bisa membantu mengetahui, oh ternyata pemuda di Kota Makassar yang tepatnya berada di lorong-lorong seperti ini gitu ya. Oke, untuk kegiatan dalam waktu dekat terkait dengan kepemudaan sendiri seperti apa? Kalau kegiatan kepemudaan ada di Dispora, ada kurang lebih 40 kegiatan yang terbagi di 2 bidang. Kami sangat yakin bahwasanya pengembangan terus pemberdayaan pemuda itu selama pemerintah memberikan ruang, pasti para pemudanya kita ini bisa ikut berandil dalam seluruh program ataupun kegiatan yang ada pemerintah. Iya, yang tadi kami sampaikan, pemuda di Kota Makassar ini mempunyai potensi yang sangat besar. Tinggal bagaimana pemerintah dalam hal ini kami Dispora itu memanage, ya, memberikan ruang kepada adik-adik kita ini. Mereka semua tertarik sebenarnya, ya Pak ya. Tinggal bagaimana pemerintahnya ini membuatkan program yang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Nah, ini sih sebenarnya mewakili mungkin beberapa pemuda-pemuda di Kota Makassar pengen tahu Pak, kalau ada program-program seperti itu, apakah ada batasan khusus nih? Atau misalnya dari segi usia akan dikategorikan kegiatan ini untuk pemuda usia segini sampai segini, atau misalnya ada kategori khusus Pak? Dan itu otomatis gratis kan ya Pak ya? Iya. Oke. Gratis pasti ya Pak? Kalau untuk kategori khusus memang itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Perdanya kita juga Wali itu sudah mengatur kategori pemuda itu ya dari umur 16 sampai 30 tahun. Oke, berarti masih masuk saya Pak. Cuman kita terbagi, kalau di undang-undang kita kan memang 16 sampai 30 tahun. Pernah juga kami bercerita dengan teman-teman dari Muhammadiyah itu sampai 35 tahun tidak salah. Sehingga memang ada asumsi-asumsi yang yang mempunyai ataupun yang klasifikasi umur sehubungan dengan pemuda. Tapi kalau kami yang di Dispora ya pasti mengambil dasar daripada undang-undang kepemudaan. Oke, jadi usia 16 sampai 30 tahun ya. Jadi pemuda-pemuda di Kota Makassar akan ada banyak program nih terkait kepemudaan yang mungkin kita semua bisa ikuti bersama untuk menambah potensi, kemudian mungkin skill ya yang kita bisa dalami lagi. Kita geser sedikit masalah pemuda nih Pak Kadis, kita lanjut ke masalah olahraga. Mungkin untuk pertama mengenai sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Makassar. Sejauh ini sudah ada berapa persen sih dari misalnya ada berapa target sebuah daerah atau sebuah kota itu harus memiliki berapa persen sarana dan prasarana olahraga? Waktu kami dilantik, kami adakan dialog bersama KONI dengan seluruh cabang olahraga, yang mana hampir seluruh saran maupun kritik daripada teman-teman cabang olahraga ini ya menyangkut masalah sarana dan prasarana yang tidak representatif, sehingga di dalam program baik itu 2022 maupun tahun ini menyangkut masalah pengadaan ataupun pelaksanaan pembangunan konstruksi, kami rasa itu sudah sangat tepat. Yang kami maksud ini ada pembangunan sirkuit, gelanggang olahraga, terus rehabilitasi karebosi, pembangunan stadion basket, terus pembangunan sentra-sentra olahraga yang ada di berbagai kecamatan yang tahun lalu itu kalau tidak salah kita sudah rehab dan buat sebanyak 25 sarana olahraga. Itu tujuannya biar bagaimana masyarakat itu dalam mencari lokasi untuk berolahraga itu sudah
Nggak kesulitan ya lagi. nggak kesulitan. Ya dalam artian nggak perlu ke Karebosi, nggak perlu ke mana, yang jelas dekat lingkungannya mereka itu sudah ada. Oke, itu dari segi ketersediaan Ya. sarana dan prasarana. Nah, di tahun ini ada program atau proyek strategis ya. Saya tadi sempat baca-baca nih Pak Kadis mengenai berita apa sih mengenai Dispora pada saat ini yang baru-baru ini ternyata ada terkait dengan Makassar Core City Arena atau MACA. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana Pak untuk proyek strategis ini? Karena informasinya lumayan juga ya, anggarannya 270 miliar. Ya. Nah, itu gimana Pak sekarang? Kalau untuk program MACA memang menjadi salah satu program strategis yang ada di Dispora. Selain MACA itu ada sirkuit serta rehabilitasi Karebosi dan pembangunan basket yang di BTP. Khusus untuk MACA serta sirkuit, karena ini menjadi satu paket yang kita konsolidasikan. Ini sementara tahap tender. Ya, sehingga kami sangat yakin ini akan rampung, kalau bukan tahun ini, mungkin awal tahun daripada 2024. Baru mulai pembangunannya? Selesai. Oh, selesai. Berarti tahun ini udah mulai jalan Pak ya? Mulai jalan. Tinggal tunggu pemenang tendernya. Karena kan kita mau pakai tahun jamak. Ya, 2 tahun pekerjaan, 2 tahun anggaran. Sehingga kami yakin bahwasanya program ini bisa selesai sebelum masa akhir jabatan daripada pimpinan dalam hal ini Pak Wali serta Ibu Wali Kota. Oke, nama proyeknya adalah Makassar Core City Arena dan juga Sirkuit Internasional Untia. Tadi udah dijelaskan sedikit sama Pak Kadis bahwa akan ada sarana olahraga di situ. Mungkin masyarakat Makassar mau lebih tahu lagi Pak, sebenarnya MACA ini apa nanti yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika MACA ini sudah terbangun. Kemudian Sirkuit Internasional Untia, kabarnya dari pihak Dispora juga sudah pernah melakukan study tour ke Mandalika ya, kalau nggak salah. Nah, gimana Pak itu? Kalau untuk MACA itu sendiri, ini kan multifungsi. Ya. Baik. Di luar daripada kegiatan olahraga, MACA ini bisa berfungsi. Umpamanya ada bencana-bencana alam, itu bisa menjadi tempat pengungsian. Terus di MACA ini akan ada juga plotting untuk UKM, yang mana kami khususkan ataupun kita utamakan masyarakat sekitarnya. Ya, sehingga secara perekonomian di masyarakat sekitarnya itu akan terbangun secara tidak langsung. Karena akan kita ketahui bahwa bersama menyangkut masalah event-event olahraga itu ya setiap tahunnya itu pasti ada. Iya, pasti ada. Ya, itu kegiatan event-event baik daripada pemerintah maupun swasta. Sehingga kami yakin pembangunan dua sarana olahraga ini sangat berdampak positif untuk masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Oke, jadi nanti kedepannya kita akan lihat ya Pak. Semoga tidak ada kendala dalam hal pembangunan proyek ini. Sedikit soal sirkuit Untia. Lagi-lagi saya baca nih Pak Kadis soal ada katanya konflik atau mungkin ada sedikit masalah nih mengenai dengan lahan yang digunakan yang kemudian diklaim oleh SMK Negeri 9. Gimana Pak sejauh ini? Sudah clear-kah masalah itu atau gimana? Itu kan sesuai apa yang disampaikan oleh Kadis Pertanahan bahwa di lokasi itu sudah bersertifikat dan sudah 5 sertifikat penanda SATA. Kalau sebuah dengan SMK memang di SMK ini satu lingkup ataupun satu hamparan dengan perencanaan daripada pembangunan baik itu sirkuit maupun di Gor. Saya rasa kalau menyangkut masalah itu bisa kita duduk bersama dengan pihak SMK. Ya masalah komunikasi aja nih. Kita juga tidak akan mengorbankan anak-anak kita yang bersekolah di SMK. Pastilah kita akan cari jalan keluarnya sehingga tidak ada yang dikatakan kerugian bagi salah satu pihak. Oke, baik. Terakhir Pak, sebagai penutup mungkin kita
Pak Kadis menyampaikan ada harapan khusus kah untuk warga Kota Makassar? Karena sejujurnya nih mungkin warga Kota Makassar sangat menantikan seperti apa sih nanti sarana prasarana untuk masyarakat di Kota Makassar sehebat apa. Kemudian juga kabar mengenai akan adanya sirkuit ini sebenarnya udah dari tahun lalu. Kita berharap ini betul-betul ada di Kota Makassar dan bisa menjadi kebanggaan Kota Makassar. Kalau dari kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat Makassar untuk mendukung, mendoakan pembangunan daripada dua sarana olahraga ini, sehingga bila mana dua sarana olahraga ini bisa terbangun, ini bisa dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, baik itu dari yang mempunyai hobi ataupun mempunyai potensi menjadi pembalap. Ruangnya sudah ada, wadahnya sudah ada. Begitu pun juga dengan cabang-cabang olahraga ataupun atlet-atlet anak-anak kita itu sudah mempunyai tempat olahraga, dalam hal ini bisa berkegiatan di Gormaca. Oke. Jadi memang nanti ke depannya kita berharap memang sarana prasarana olahraga ini sendiri bisa memadai, masyarakat Kota Makassar bisa menikmati hal tersebut. Kemudian tadi kata Pak Kadis, untuk pemuda-pemuda kita yang mungkin punya bakat balap ya, atau dalam hal nanti bisa menggunakan sirkuit yang nantinya kita lihat seperti apa. Saya juga penasaran sih Pak. Cuman kita doakan saja semoga pembangunannya berjalan lancar. Amin. Tidak ada masalah ke depannya dan masyarakat punya dua kebanggaan lagi, ada sarana olahraga yang bisa kita banggakan, kemudian kita juga punya sirkuit nanti yang bisa kita banggakan. Terima kasih banyak Pak Kadis atas kehadirannya di studio kita pada hari ini. Dan untuk penonton setia di Bapeda Corner, jangan lupa ya subscribe channel YouTube kita, kemudian juga kita punya akun Instagram ada Bapeda Kota Makassar, di follow juga supaya bisa tahu informasi atau informasi-informasi menarik lainnya. Saya terima kasih banyak untuk Pak Kadis, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.